Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas genap yang beranggotakan Reni Novitasari, Ainun Permatasyaini, Filza Abdah Amalina, dan juga Amira Nur Wahyono akan mempresentasikan paper kami mengenai pengasapan ikan lele. Pengasapan sendiri adalah proses memasak makanan secara perlahan tanpa kontak langsung dengan api dengan tujuan memperpanjang umur simpan bahan makanan. Lele merupakan salah satu bahan makanan yang diawetkan menggunakan metode pengasapan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ikan merupakan salah satu makanan pokok yang mudah rusak karena faktor intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, beberapa jenis metode pengawetan digunakan untuk mengurangi terjadinya pembusukan pada ikan. Contohnya itu pengasapan. Maka dari itu, tujuan pengasapan sendiri adalah sebagai pengawet. Mengapa dikatakan sebagai pengawet? Karena pengasapan itu dapat meningkatkan umur simpan dan memberikan cita rasa dan warna yang khas pada produk. Efek pengawet dari pengasapan itu disebabkan oleh aksi antioksidan dari komponen asap seperti fenol dan asam polikarboksilat. Kemudian juga dapat meningkatkan umur simpan dengan mengurangi pembusukan pada ikan akibat efek bakterisidal, yaitu efek gabungan dari komponen antiseptik asap yang sebagian besar itu berasal dari fenol dan asam, dan adanya tindakan antiproteolitik dari metode pengasapan ini, yakni memperlambat proses autolitik karena efek asap pada enzim jaringan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi karakteristik asap yang dihasilkan selama proses pembakaran kayu, seperti jenis kayu atau bahan bakar, suhu selama proses pengasapan, kelembapannya, kemudian volume udara selama proses pengasapan, ukuran potongan kayu, kadar air pada kayu, kecepatan dan kepadatan asap. Nah, pada awal pirolisis bahan kayu, zat yang tidak diinginkan terutama gas dan cairan non-aromatik, arang dan resin akan muncul dalam asap. Zat-zat yang penting akan terbentuk pada tahap kedua pirolisis. Nah, sekitar 1000 dari 10.000 komponen organik padat, cair, dan gas itu berpartisipasi dalam menciptakan sifat ikan asap. Lalu komponen-komponen asap ini kemudian akan diendapkan ke permukaan ikan. Maka dari itu, hal ini membuktikan bahwa kemampuan reaktif yang tinggi dari komponen dasar asap. Senyawa-senyawa yang paling penting dalam memberikan efek pengasapan adalah fenol. Nah, satu catatan bahwa pohon yang berjenis konifera itu tidak dianjurkan untuk digunakan dalam proses pengasapan karena kayunya itu mengandung resin dalam jumlah yang tinggi yang akan memberikan rasa dan aroma yang tidak sedap, pahit, dan warna yang gelap pada ikan. Beberapa jenis pengasapan berdasarkan suhu ruang dan lingkungannya. Berdasarkan suhu ruang, pengasapan dibagi menjadi 3, yakni pengasapan dingin, pengasapan hangat, dan pengasapan panas. Pada pengasapan dingin, suhu dalam ruang pengasapan tidak boleh melebihi 40 derajat Celcius. Nah, ikan asap dingin ini adalah produk dari aksi kompleks NaCl atau garam, komponen asap, dehidrasi, dan enzim proteolitik dan lipolitik. Ikan asap dingin ini memiliki umur simpan yang lebih lama daripada ikan asap panas karena mengandung lebih sedikit air dan lebih banyak garam. Yang kedua ada pengasapan hangat. Nah, pengasapan hangat ini suhunya berkisar dari 40 derajat sampai 80 derajat Celcius. Pada pengasapan hangat ini, protein di dalam ikan itu akan mengalami denaturasi sebagian dan enzimnya akan benar-benar tidak aktif. Lalu yang ketiga ada pengasapan panas. Pengasapan panas ini bersuhu antara 80 sampai 170 derajat Celcius. Nah, pada pengasapan panas ini, protein dalam ikan itu benar-benar diubah sifatnya dan enzimnya itu menjadi tidak aktif. Nah, pada pengasapan panas ini tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Kemudian berdasarkan lingkungannya, pengasapan itu ada 3 juga, yakni pengasapan dengan asap, tanpa asap, dan campuran. Pengasapan dengan asap ini, ikan diolah dengan campuran asap udara yang dibentuk oleh pembakaran kayu secara langsung. Produk ikan dengan metode ini memiliki rasa dan aroma yang unik karena kaya akan komposisi kimiawi asapnya. Namun di saat yang sama, zat-zat berbahaya seperti PAH, formaldehida, metanol, dan nitrosamid kemungkinan akan mengendap pada produk. Lalu yang kedua ada pengasapan tanpa asap.
Maksudnya di sini adalah mengolah ikan dengan komponen asap, namun tidak bersama dengan udara. Nah, ikan yang diberi perlakuan asap tidak mengandung komponen berbahaya seperti PAH dan nitrosamin, karena olahan ini sebelumnya telah dimurnikan. Kekurangan dari metode ini adalah sulit untuk mendapatkan sediaan asap yang sempurna tanpa karsinogen dan peralatan pemrosesan yang sesuai. Lalu yang ketiga ada pengasapan campuran, di mana pengasapan ini adalah penggabungan proses pengasapan tanpa asap dan dengan asap. Tahap-tahap pengasapan dibagi menjadi dua, yakni pemanggangan dan pengeringan. Berdasarkan literatur yang kami baca, ikan yang dimasak dengan metode pengasapan pada suhu 50 derajat Celcius atau lebih akan menjadi matang. Nah, hal ini dibuktikan oleh salah satu peneliti yang pernah melakukan proses pengasapan dengan suhu awal 80-90 derajat Celcius selama 2 jam dan kemudian suhunya diturunkan menjadi 70 derajat Celcius untuk 1 jam. Kemudian suhunya diturunkan kembali menjadi 60 derajat Celcius selama 1 jam sampai daging lelenya ini matang dan sebagian besar lemaknya itu meleleh. Nah, proses inilah yang disebutkan dengan pemanggangan. Nah, setelah tahap pemanggangan, kita akan melakukan tahap pengeringan. Tahap pengeringan ini dilakukan dengan mengurangi nyala kayu bakar yang terbakar sampai suhu 40 derajat Celcius selama 5 jam. Setelah proses pengasapan selesai, ikan lele ini akan berubah menjadi warna coklat kehitaman, mengkilat, bertekstur yang kering, dan beratnya itu berkurang menjadi 31% dari berat awal. Ikan lele merupakan komoditas ikan air tawar yang pertumbuhannya cukup cepat dan dapat bertahan pada kondisi air yang ekstrim. Sehingga ikan lele menjadi salah satu budidaya ikan yang terus meningkat setiap tahunnya. Ikan lele yang cukup populer salah satunya yaitu ikan lele Afrika atau Clarias gariepinus. Di Indonesia sendiri ikan ini lebih dikenal dengan nama lele dumbo. Ikan lele mudah dikenali dari bentuk tubuhnya yang silindris tanpa sisik. Kepalanya bertulang pipih, mata kecil, sirip punggung memanjang tanpa tulang, dan memiliki 4 pasang misai di sekitar mulutnya. Tubuh ikan lele berwarna hitam keabu-abuan dengan bagian bawah badannya berwarna putih atau krem. Karakteristik warna dari ikan lele asap biasanya memiliki warna coklat keemasan. Nah, corak dan warna ikan asap ini tergantung pada jenis kayu yang digunakan dan komponen karbonilnya. Kayu keras biasanya menghasilkan warna yang baik dari produk asap, namun proses pengasapannya ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan menggunakan kayu lunak. Warna coklat kemasan ini disebabkan oleh adanya senyawa fenolik dan hemiselulosa dalam asap kayu keras. Nah, warna gelap yang terjadi pada produk pengasapan terjadi karena adanya serapan unsur-unsur asap berwarna, oksidasi, dan polimerisasi senyawa asap, serta reaksi senyawa asap dengan protein melalui reaksi Maillard. Nah, perkembangan warna itu sangat dipengaruhi oleh kandungan karbonilnya. Jenis komponen karbonil yang paling berperan dalam pengasapan adalah aldehida glioksal dan logam glioksal. Fenol juga berperan, namun intensitasnya itu tidak sebesar karbonil. Aroma. Jadi aroma ikan lele itu sebelum diasapkan dan sesudah diasapkan itu mempunyai aroma yang berbeda. Jadi ikan lele yang sudah diasapkan itu aromanya lebih unik dan khas gitu, yang berasal dari senyawa yang terkandung dalam asap saat terjadinya pengasapan. Dalam kayu yang digunakan dalam pengasapan itu melekat senyawa seperti karbonil, fenol, dan sringol yang bertanggung jawab terhadap warna, rasa, dan juga aroma ikan yang diasapkan. Rasa dan aroma khas ikan asap itu sebagian besar dipengaruhi oleh fenol yang terkandung dalam asap kayu. Nah, semakin kandungan fenol dalam asapnya tinggi atau meningkat, maka aroma dan rasa yang khas itu juga lebih kuat.
Rasa khas ikan asap sebagian besar dipengaruhi oleh kayu atau sumber asap dan senyawa fenolik. Nah, kayu keras biasanya itu lebih menghasilkan rasa yang baik dibandingkan dengan kayu lunak. Kemudian untuk senyawa fenolik, biasanya kadar fenol itu tergantung pada komponen asap yang disebabkan oleh perbedaan lignin yang terkandung pada bahan sumber asap. Nah, semakin tinggi kandungan fenol di dalam asap, aroma dan rasa yang dihasilkan dari ikan asap itu semakin kuat. Senyawa fenolik yang khas pada ikan asap ialah guaiacol dan sringol. Kemudian ada juga sifat kimiawi yang menentukan kualitas asap, yakni kandungan total asam. Nah, asam organik yang memiliki peran tinggi dalam pemanfaatan asap adalah asam asetat. Nah, asam asetat ini dibentuk sebagian dari lignin dan sebagian komponen karbohidrat selulosa. Komponen dari kayu-kayu tersebut itu mempengaruhi rasa produk dan pH. Berkaitan dengan tekstur, tentu ada perbedaan dari ikan lele segar atau ikan lele yang belum diasapkan dan juga ikan lele sesudah diasapkan. Jadi, tekstur lele yang sebenarnya yang belum diasapkan itu biasanya lunak dan licin, sementara yang sudah diasapkan itu akan lebih keras, kering, dan kaku, serta kasar. Nah, itu dipengaruhi oleh kadar air yang berkurang dalam pengasapan dan juga karena adanya kandungan garam. Jadi, air dalam ikan itu akan menguap saat terjadi pemanasan. Nah, penambahan garam itu juga berfungsi dalam menyerap kandungan air dalam ikan. Kandungan gizi ikan lele. Pada ikan lele segar itu terdapat kandungan protein, lemak, serat, vitamin A, karbohidrat, vitamin C, dan juga potasium serta fosfor. Menurut suatu hasil penelitian itu menunjukkan bahwa pada saat pengasapan itu kadar air atau kelembapannya itu menurun. Sementara itu protein, vitamin A, potasium, dan fosfor itu malah meningkat. Nah, ini yang menandakan ternyata nitrogen protein itu tidak hilang pada saat pengeringan atau pengasapan. Seorang ilmuwan itu juga menegaskan bahwa komposisi asam lemak omega 3 yang dihitung sebagai persentase dari total lipid atau lemak itu juga tidak berubah selama proses pengasapan. Tidak hanya menguntungkan, proses pengasapan juga menimbulkan efek negatif pada produk yang diasap. Nah, ada suatu penelitian yang pernah dilakukan untuk melihat apakah ada senyawa-senyawa berbahaya di dalam asap dan produk yang diasap. Ditemukan bahwa terdapat kelompok hidrokarbon polisiklik aromatik atau PAH, nitrosamin mutagenik, dan zat berbahaya lainnya seperti metanol dan formaldehida di dalam asap maupun produk yang diasap. Ada sekitar 200 PAH dan beberapa di antaranya itu memiliki sifat karsinogenik atau mutagenik. Namun, salah satu PAH pemicu kanker yang paling umum adalah 3,4-benzopiren yang banyak terdapat di dalam asap. Bagaimana PAH ini terbentuk? Nah, PAH ini terbentuk ketika pembakaran kayu dalam kondisi suplai oksigen yang rendah dan suhu yang lebih tinggi dari 400 derajat Celcius. Kemungkinan pembentukan PAH ini sangat tinggi ketika suhunya itu sudah mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Kandungan PAH di dalam ikan ini tergantung pada beberapa faktor seperti cara pengasapan dan suhu tempat berlangsungnya pirolisis kayu. Temperatur berperan penting dalam pembentukan PAH karena konsentrasi PAH ini akan meningkat secara proporsional seiring dengan peningkatan temperatur pirolisis. Suhu optimal untuk pirolisis kayu adalah 300-600 derajat Celcius. Lalu, bagaimana alternatifnya? Alternatifnya adalah dibuatlah atau ditemukanlah asap cair yang memiliki potensi toksisitas minimal. Selain mudah diaplikasikan, konsentrasi asap cair ini juga dapat dikontrol, menghasilkan keseragaman produk dan bebas dari senyawa berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik. Nah, bahan yang mungkin digunakan dalam pembuatan asap cair di Indonesia adalah sekam padi dan tempurung kelapa.
Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan dan juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.